tim Vietnam untuk beberapa dekade yang mereka lalui. Oh, tidak ada kartu sama sekali dari wasit. Meski skor kacamata, strategi Sintayong berjalan mulus, performa Garuda dianggap meningkat. Timnas Indonesia baru saja berhadapan melawan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Laga yang dimulai sore hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan skor imbang kacamata. Meski belum berhasil memetik kemenangan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali cukup puas dengan performa Mark Klok dan kolega. Amali menilai performa Timnas Indonesia kini mulai meningkat. Baginya, para penggawa Timnas Indonesia sudah bermain maksimal. Tim Merah Putih banyak memberikan tekanan kepada Vietnam meski belum berbuah gol dan dia pun optimis skuad Garuda bisa juara di Piala AFF edisi kali ini. Kita harapkan nanti permainan mereka semakin baik karena sejak pertandingan pertama di Piala AFF ini sampai sekarang, saya melihat mereka performanya naik terus. Selanjutnya nanti saat di Vietnam kita bisa tampil baik lagi sehingga bisa lolos ke final dan juara, ujar Amali dalam rilis resmi Kemenpora. Sementara itu, bek naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku skuad Garuda bermain lebih bagus ketimbang Vietnam di leg pertama semifinal sore kemarin. Selain itu, dia juga menyebut kalau performa Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan dibandingkan laga-laga sebelumnya. Bahkan ia mengaku Indonesia main lebih bagus ketimbang The Golden Star Warriors. Dalam laga tersebut bisa dibilang Timnas Vietnam memang dibuat kerepotan oleh Mark Klok dan kolega. Sebab The Golden Star mendapatkan gempuran demi gempuran kendati tidak ada yang berbuah menjadi gol. Klok pun mengakui strategi yang diterapkan Sintayong berjalan dengan baik. Karena menurutnya Timnas Indonesia menang dalam segala aspek atas Vietnam. Saya pikir strategi dan taktik dari pelatih semuanya menjalankannya dengan baik. Saya pikir kami juga bermain secara agresif, bisa memenangi duel, berhasil dalam counter attack, bisa mendominasi possession juga, kata Mark Klok kepada awak media. Menatap leg kedua, Mark Klok pun mengaku percaya diri bisa mengalahkan Vietnam di Maidin National Stadium pada Senin 9 Januari mendatang. Mark Klok mengatakan sangat optimis bisa meraih hasil maksimal dalam laga nanti. Hal tersebut dikarenakan timnya saat ini sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi meski hanya bermain imbang. Syarat Timnas Indonesia lolos ke partai final, Sintayong siap beri kejutan. Meski mendapatkan banyak peluang, tim asuhan Sintayong harus gagal mengalahkan Vietnam pada leg pertama semifinal edisi kali ini di Stadion SUGBK. Selanjutnya Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam pada 9 Januari mendatang, yakni untuk menjalani leg kedua. Meski demikian, Timnas Indonesia masih memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa lolos ke partai final Piala AFF 2022 meski ditahan imbang Vietnam 0-0 di leg pertama semifinal kemarin. Dan berikut ini dua syarat Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke partai final Piala AFF 2022. Yang pertama, main menang. Hasil imbang di leg pertama membuat Timnas Indonesia bisa memastikan diri lolos ke final dengan kemenangan atas Vietnam di leg kedua. Yang kedua, imbang dengan gol. Dengan aturan gol tandang kembali berlaku di Piala AFF 2022, maka Timnas Indonesia dipastikan lolos ke final jika mampu meraih hasil imbang 1-1, 2-2, 3-3, dan seterusnya. Hasil imbang dengan gol tersebut membuat Indonesia memiliki keunggulan produktivitas gol tandang di markas Vietnam setelah semifinal leg pertama di GBK berakhir imbang tanpa gol. Jika pertandingan leg kedua berakhir imbang tanpa gol sepanjang 90 menit, maka 2 kali 15 menit babak tambahan akan digelar. Setelah itu, drama adu penalti akan digunakan untuk menentukan pemenang jika hasilnya masih imbang. Sementara itu, Sintayong sangat percaya diri kini Timnas Indonesia lebih baik dari Vietnam. Hal itu akan dibuktikan Sintayong dalam leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 nanti. Bagi juru taktik asal Korea Selatan itu, leg kedua semifinal Piala AFF edisi kali ini bukan saja penentuan meraih tiket ke babak final. Namun di mata Sintayong, pertandingan itu akan memastikan tim terbaik di antara Indonesia dan Vietnam. Saya akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. Hasil pertandingan akan berbicara bagaimana soal status tim terkuat saat ini. Lihat saja nanti di stadion hasilnya seperti apa, kata Sintayong.
Menatap laga tersebut, Sintayong pun berjanji akan mempersiapkan tim besutannya sebaik mungkin dengan harapan bisa mendapatkan hasil manis di laga tersebut sehingga melaju ke partai final. Sementara itu, Sintayong juga menyinggung sedikit soal pertandingan leg pertama di mana menurutnya timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama telah berjuang keras guna meraih poin penuh. Hubungan Sintayong dan Park Hang-seo kian memanas usai lakukan tackle horor Van Dau justru disebut main bagus. Ada hal menarik pada saat pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam di babak semifinal Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat sore kemarin. Di mana setelah laga tersebut pelatih timnas Indonesia Sintayong mengajak persalaman diabaikan oleh pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Hal ini pun langsung dikonfirmasi oleh keduanya selepas laga. Sintayong hanya bersikap dingin saat ditanya salamannya diabaikan oleh Park Hang-seo. Coba tanya saja Park Hang-seo, tegas Sintayong. Akan tetapi ternyata Park Hang-seo mengakui ada masalah pribadi dengan Sintayong, di mana menurutnya ada beberapa alasan yang membuat dirinya enggan bersalaman dengan Sintayong di akhir laga. Ini adalah masalah pribadi, kenapa Anda wartawan bertanya di sini? Tapi ya, antara kami berdua ada beberapa isu masalah pribadi dan beberapa alasan, kata Park Hang-seo dalam konferensi pers di SUGBK. Selain itu, yang tak kalah mengejutkan adalah ketika banyak pihak mengutuk perbuatan Van Hau yang melakukan tackle keras ke pemain timnas Indonesia. Dan juga kembali melakukan pelanggaran pada masa injury time pada babak kedua, di mana pemain berusia 2-3 tahun itu kembali berulah dengan terlihat jelas terlambat saat merebut bola dengan Ricky Kambuaya di dalam kotak penalti The Golden Star Warriors. Namun dalam hal ini pelatih Park Hang-seo justru memberikan pujian kepada Van Hau. Juru racik formasi asal Korea Selatan itu mengatakan pemain yang pernah merumput di Heerenveen itu tampil bagus dan berhasil mengontrol emosinya.